yang tadi saya bilang, saya ulangi lagi sekali lagi. Jadi ketika ada dosen yang memberikan tugas, maka tugas tersebut bisa dilihat langsung di halaman beranda, ya, atau di kelasnya. Biasanya ada notifikasi di aplikasi Antum. Di sini notifikasinya ya, di sebelah kanan atas ini, pojok kanan atas ada gambar lonceng. Nah, biasanya bunyi notifikasi. Kita bisa melihat tugas dan materinya di halaman beranda atau di kelas. Dan di kelas umum yang nanti di sini bukan kelas umum lagi, tapi kelas akademik ya. Di dalam kelasnya itu kita bisa menjawab materinya. Caranya dengan mengklik tugas materi ke-1, kumpulkan tugas. Kemudian, nah biasanya ada beberapa dosen yang tadi saya bilang menyuruh untuk mengupload jawabannya. Ya, jadi jawabannya harus diketik dulu di dalam Microsoft Word, kemudian diupload ke dalam Edlink. Ya. Cara menguploadnya yaitu di dokumen sini. Nanti di menu dokumen ini ada menu upload. Uploadnya dari situ. Maka lebih baiknya dan lebih simpelnya antum menggunakan laptop ketika menjawab menjawab pertanyaan yang membutuhkan Microsoft Office ya. Untuk menguploadnya lebih mudah. Tapi kalau dosen tidak menyuruh untuk mengupload, langsung menjawab pertanyaannya di sini, silakan langsung bisa menjawabnya di sini dengan HP juga bisa. Seperti itu. Gitu ya. Sampai di sini jelas, paham? Bisa dipahami? Start Afwan. Ya. Start Afwan. Itu yang Edlink tadi cuma contoh ya pertanyaan tadi. Iya, hanya contoh saja. Teman-teman yang sudah punya akun Sevima Edlink, kemudian mau menyambungkan atau memasukkan perguruan tingginya, silahkan masuk di menu beranda atau di lainnya, disambungkan sambungkan akun perguruan tinggi, atau di menu beranda saja. Di sini ada kalimat sambungkan akun perguruan tinggi, antum klik, kemudian antum ketik nama perguruan tingginya, Darun Najah, pilihannya Stay Darun Najah Jakarta. Nah, nanti masukkan username-nya. Ya. Kemudian masukkan kata sandinya. Jelas ya sampai di sini ya. Oke, username-nya menggunakan NIM. NIM-nya nanti akan kita bagikan insya Allah besok. Kalau enggak lusa ya. Kemudian kata sandinya menggunakan tahun, kemudian bulan dan tanggal lahir. Maka nanti akan setelah disinkronkan atau disambungkan akan menampilkan jadwal kuliah ya. Di sini nanti ada kelas akademik. Di sini ada kelas umum dikelola, kelas umum diikuti, satu lagi nanti ada kelas akademik. Nanti di kelas akademik itu akan menampilkan jadwal kuliah antum di semester 1. Gitu ya. Beserta dosennya siapa, jam berapa, itu sudah ada tampilannya. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Paham. Oke. Kemudian, kalau yang belum punya akun, antum bisa langsung login ke Edlink tanpa membuat akun. Ya, seperti yang tadi saya contohkan. Jadi, masuk ke dalam akun Sevima Edlink-nya dulu, di-download, kemudian masuk ke sini. Caranya antum masuk Siakat. Di sini ada tulisan Siakat, kemudian masukkan perguruan tingginya Darun Najah ya. Kemudian ya, username-nya menggunakan NIM, kata sandi menggunakan tahun tanggal lahir. Nah, kalau sudah masuk ke Siakat, antum nggak perlu lagi disambungkan ke Siakat, nggak perlu lagi karena sudah menyambung ke Siakat ketika awal masuknya. Jelas? Oke, saya kira untuk Sevima Edlink cukup ya. Bagaimana cara mengupload materi, cara menjawab tugas. Ya, kalau kemarin cara menjawab kuesioner itu juga sudah bisa. Kemudian yang kedua cara menjawab tugas. Hanya itu saja untuk mahasiswa. Jadi harus bisa menjawab tugas, kemudian harus bisa menjawab materi. Harus bisa tahu mendownload materi. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan.
terkait dengan Edlink ini. Tadi saya sudah talk out ya. Di dalam Edlink ini ada kolom komentar ya. Nah, antum kalau bisa perbanyak kolom komentarnya. Kolom komentar itu adalah diskusi ya. Kolom diskusi. Karena apa? Karena itu bisa menjadi penilaian dosen bahwa mahasiswa tersebut aktif. Bagaimana dosen bisa melihatnya? Di sini dosen melihatnya. Kalau di sini nggak bisa melihat ini ya. Nah, nanti dosen di sini bisa melihat berapa kali dia komentar. Ya. Dan apakah si mahasiswa sudah mendownload materi atau belum. Nah, itu kalau di HP itu dosen tidak bisa melihat. Tapi kalau di laptop itu ada menunya. Bagaimana cara melihat aktivitas mahasiswa. Apakah dia sudah mendownload atau belum. Apakah dia sudah menjawab pertanyaan atau belum. Berapa kali dia melihat video yang dikirim. Berapa kali dia bisa melihat materi. Nah, maka kemudian berapa kali dia komentar di situ. Nah, itu menjadi penilaian aktivitas mahasiswa. Karena perlu antum ketahui bahwa penilaian di perguruan tinggi itu ada 3. Yang pertama UTS, itu 30%. Jadi ada, kalau nggak salah ini 30% itu adalah tugas, keaktifan, ya, diskusi, dan lain sebagainya. Kemudian 30-nya lagi adalah UTS. Nah, yang 40-nya ini adalah UAS. Kalau tidak salah itu, ya. Jadi 3 ini yang menjadi penilaian mahasiswa, gitu ya. Oke, sampai di sini jelas ya. Saya kira untuk CPM Edlink cukup. Nah, yang kedua adalah cara masuk ke dalam Syakat Darun Najah, ya. Share screen-nya bisa kelihatan, share screen-nya? Kelihatan ya. Untuk masuk ke dalam Syakat Darun Najah, caranya pertama kita klik dulu Syakat Darun Najah. Namanya Syakat, ya, Sistem Informasi Akademik .Darun Najah. Masuk ke dalam browser ya. Kemudian ac.id. Oke. Ini tampilan awal Syakat Darun Najah, ya. Alamatnya tadi syakat.darunajah.ac.id. Username-nya sama, menggunakan NIM. Jadi NIM itu digunakan untuk masuk ke 2 akun. Yang pertama Sevima, yang kedua adalah Syakat. Untuk harus hafal NIM-nya ya. Saya contohkan yang mahasiswa tadi 18011 003, kemudian passwordnya 1999 0404. Oke. Oke. Nah, teman-teman, ketika kita masuk ke akun Syakat Darun Najah, yang pertama kali muncul atau nampil adalah halaman tagihan. Ya. Ini supaya ingat terus mahasiswa, tagihannya belum dibayar gitu ya. Nah, di dalam tagihan ini ada tagihan yang pertama adalah tagihan daftar ulang semester. Nah, di dalam kurung syarat isi KRS. Jadi, teman-teman belum bisa mengisi KRS kalau belum membayar biaya 150.000 itu, ya, daftar ulang semester. Nah, karena si mahasiswa ini sampai batas waktu belum membayar, maka dia dikenakan denda 50.000, denda KRS minggu pertama, ya. Nanti ketika seminggu lagi dia belum mengisi KRS juga, maka akan nampil lagi dendanya 50.000 lagi, jadi totalnya 250.000 dia harus bayar. Kalau belum bayar lagi, maka dianggap mahasiswa tersebut tidak aktif di semester tersebut.
Jelas sampai di sini ya? Ya. Nah, sekarang cara membayar KRS-nya bagaimana? Caranya, pilih menu di pojok kanan atas ini, ya. Ada menu pembayaran. Ya. Di dalam menu pembayaran ini ada dua kategori, pembayaran tagihan atau pembayaran manual. Kalau tagihan, antum pilih menu tagihan, itu antum tidak perlu upload bukti transfer. Tapi kalau pembayaran manual, antum harus upload bukti transfernya. Pilih yang mana kira-kira? Tagihan. Pasti pilih tagihan kan? Nah, caranya begini, menu tagihan. Nah, pilih kelompok tagihannya apa? Kelompok tagihannya adalah perkuliahan. Ya. Kalau maba itu mahasiswa baru, perkuliahan, kemudian klik inquiry. Nah, di sini kalau antum belum paham cara pembayarannya bisa di-download panduan pembayaran. Selanjutnya pilih inquiry. Nah, kemudian di sini ada kalau kita geser, sebentar, saya miringkan ini. Oh, di sini kok nggak ada ya? Oke, harusnya di sini ada ini. Ini salah masukkan ini. Sebentar ya. Oke, pembayaran manual dulu ya. Kalau untuk pembayaran manual, pilih pembayaran manual. Kemudian syaratnya antum harus bayar dulu di bank muamalat. Ya, antum harus bayar dulu di bank muamalat. Kemudian antum upload bukti transfernya. Oh, pembayaran tagihannya manual di sini. Karena tadi saya generate-nya manual. Oke, ini saya akan contohkan tagihan dulu ya. Antum harus ketika masuk ke menu pembayaran tagihan, antum klik di sini dua-duanya ya. 150 sama 50.000 kemudian bayar. Ini pembayaran tagihan ini. Nah, kemudian pilih banknya bank mana ini? Bank Muamalat Darun Najah ya. Nama pengirimnya siapa? Ditulis misalkan Ahmad. Nomor transaksi bebas. Bukti pembayarannya di-upload ke dalam pilih file di sini ya. Jadi antum upload bukti pembayaran tadi di bank muamalat tadi. Nah, setelah itu nanti tunggu approve dari operator. Disimpan ya, setelah itu disimpan. Nah, tunggu approve dari operator, baru nanti setelah di-approve dari operator Staida, antum baru bisa mengisi KRS, masuk ke menu home. Ya. Sampai di sini jelas ya? Parah banget sih yang edit. Sampai di sini jelas, ada pertanyaan? Variety show coba Kak. Super M. Ustadz. Ya. Ustadz. Ya. Maaf Ustadz, berarti kalau yang sudah punya aplikasi Adlink tuh langsung ke hiakat itu ya Ustadz ya, langsung ya? Langsung ke menu profil, di lainnya atau di beranda itu ada tulisan sambungkan ke akun perguruan tinggi. Ada nggak di situ? Bentar Ustadz, bentar. Ke ini ke beranda ya Ustadz, beranda. Ke beranda, ya. Nah, oh ya ini ya, ke ini terus ya. Iya, sambungkan akun perguruan tinggi. Darun aja Ustadz. Darun aja. Nah. Tidak ya? Ada. Terus
Username-nya Tat gimana Tat? Nah, seperti yang tadi saya bilang, username-nya kan yang membuat adalah perguruan tinggi Darun Najah ya. Jadi Iya, saat Tat. ini belum kita buat, insya Allah besok atau lusa baru kita buat. Nanti kita berikan ke masing-masing mahasiswa username-nya ini, gitu ya. Berarti ini lanjut kemana Tat? Lanjut. Ya, jadi nanti setelah dapat username, masukkan passwordnya. Passwordnya tadi tahun dulu, diikuti dengan bulan, misalkan 1999, tahun lahir, kemudian bulannya bulan 4, 04, kemudian tanggalnya tanggal 5 berarti 05. Itu passwordnya. Gitu ya. Jelas ya? Baik Ustadz. Nah, oke. Kemudian username tersebut juga digunakan untuk masuk ke dalam Edling. Nah, ini ada salah satu mahasiswa yang belum mengisi TRS ini. Saya kasih tahu caranya nih. Sebentar lagi ya, berapa menit lagi nih? 5 menit lagi cukup ya. Oke. Saya contohkan masuk ke Edling dulu nih. 19.011.003. Oke. Ada kesalahan. (200) 2001 ya. Bulan 6/06 tanggal 16. Login. Oke. Tagihan belum lunas. Oke, untuk tagihan tadi pembayaran melalui manual sudah ya. Untuk pembayaran melalui supaya otomatis. Nah, di sini nih. Untuk pilih menu tagihan otomatis. Sekali lagi ya. Pembayaran, saya anjurkan antum membayarnya jangan yang pembayaran manual, tapi pembayaran tagihan saja. Caranya klik menu pembayaran tagihan, kemudian pilih kelompok tagihannya adalah perkuliahan, pilih inquiry. Ya. Setelah itu nanti akan muncul tagihan yang harus dibayar. Ini kenapa ini HP-nya ini? Oke. Nah, centang tagihan yang belum dibayar. Seperti tadi nanti di sini ada tagihan yang belum dibayar, dicentrang ya, dicentrang. Kemudian nanti ada menu generate. Antum klik generate karena di sini ada ya, enggak ada ya. Antum klik generate. Nanti akan muncul kode virtual account. Ya. Kode virtual account itu yang digunakan untuk mentransfer uang pembayaran tersebut. Banknya mana? Bank BNI Syariah. Ya. Jadi antum transfer di ATM. Dan oh ya, di sini setelah dicentrang tagihan yang akan dibayar, ada dua kategori. Satu melalui Tokopedia, yang kedua melalui Sevima Pay. Ya. Untuk saat ini Tokopedia, pembayaran melalui Tokopedia atau Indomaret itu belum bisa. Insya Allah dalam waktu dekat insya Allah bisa. Yang kedua menggunakan Sevima Pay. Antum pilih yang Sevima Pay saja. Sevima Pay ini adalah tujuannya Bank BNI Syariah. Ingat ya, BNI Syariah. Jadi kodenya harus menggunakan Bank BNI Syariah. Sevima Pay tapi tujuan banknya adalah BNI Syariah. Ingat itu. Nah, setelah di-generate nanti muncul kode virtual account ya. Kode virtual account itu digunakan untuk nomor rekening Bank BNI Syariah itu. Jadi antum datang ke ATM, pilih Bank BNI Syariah transfer, kemudian pilih Bank BNI Syariah, masukkan kodenya 022 umpama. Nah, setelah itu masukkan kode virtual account-nya tadi. Nanti akan muncul di layarnya itu nama antum sama tagihan yang harus dibayar berapa. Seperti itu. Sampai di sini jelas ya? Oke. Jelas. Oke, lanjut sekali lagi nih.
cara melihat, nah setelah itu antum baru bisa mengisi KRS ya. Untuk mengisi KRS saya lewatin dulu, nanti akan ada pembahasan lebih lanjut ya. Cara melihat KRS KHS di menu ini tadi nanti ada perkuliahan. Nah ini di sini adalah kalau kartu rencana studi online ini cara antum mengisi KRS ya. Caranya di sini. Cara mengisi KRS tadi di menu perkuliahan, pilih kartu rencana studi online. Ya. Nah, di sini. Mahasiswanya masih nonaktif. Kenapa nonaktif? Karena belum mengisi KRS. Kenapa belum mengisi KRS? Karena belum bayar. Gitu ya. Oke, kemudian cara melihat KHS atau nilai-nilai. Masuk ke menu perkuliahan, masuk di kartu hasil studi. Ya. Nanti di sini akan keluar nilai-nilai di semester berjalan yang sudah diujikan, gitu ya. Nah, kalau mau mencetak nilai, masuk ke menu laporan. Nanti di sini ada cetak kartu hasil studi. Nah, biasanya kartu hasil studi ini atau transkrip nilai ini digunakan untuk biasanya syarat mendapatkan beasiswa, gitu ya. Antum bisa langsung print dari situ, karena di situ sudah langsung ada kopnya, kop perguruan tinggi. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa adakan pertemuan lagi cara mengisi KRS di semester kedua ya. Untuk saat ini semester 1 belum diwajibkan. Nanti yang akan mengisi adalah operator. Oke, sampai di sini saya kira cukup. Barangkali ada pertanyaan, tapi saya kembalikan dulu ke moderator. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukron Ustaz Masrin atas ilmu-ilmunya. Teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Oh iya, ada yang lagi, bertanya? Ustaz Anas. Iya, Ustaz. Satu lagi yang wajib harus dilihat adalah profil. Menu profil, ya. Ini masih share screen ya? Ya masih, Ustaz. Oh ya, jadi nanti setelah antum masuk ke Siakat, besok atau lusa akan kita bagikan username. Antum masuk ke Siakat, kemudian antum wajib mengecek profil data mahasiswa. Ingat itu ya, antum harus mengecek profil data mahasiswa. Silakan masuk ke menu, kemudian pilih profil. Nah, silakan dicek namanya sesuai apa belum nih. Namanya Ahmad Fauzan Fadil, tempat tanggal lahir harus sesuai, pokoknya persis. Yang menjadi rujukannya adalah nama di kakak. Ingat ya, yang menjadi rujukan Siakat atau PDDikti adalah data yang ada di kakak. Kalau misalkan di kakaknya tidak ada Ahmadnya, maka ikutin yang di kakaknya. Kan Ahmad Fauzan Abdul Fadil, maka Ahmadnya dihapus, gitu. Tapi kalau misalkan di ijazah SMA-nya ada Ahmadnya, pilih mana? Ya, terserah antum. Antum mau pilih yang di ijazah atau yang di kakak. Tetapi sebagai pengetahuan bahwa PDDikti, data PDDikti itu adalah rujukannya adalah kakak. Kalau saran saya, oke, antum mau pilih sesuai dengan ijazah SMA, tidak ada Ahmadnya, gitu ya. Maka antum harus merubah data yang ada di kakak, hilangkan Ahmadnya. Sampai sini jelas ya? Kenapa? Gini, teman-teman, kalau misalkan antum sudah S1 ya, ijazahnya sudah keluar ijazah, antum mau daftar PNS atau mau sertifikasi guru ya. Nah, syarat utama adalah nanti biasanya ada ujian pemberkasan ya, lolos berkas. Nah, lolos berkas ini syaratnya adalah namanya harus sesuai dengan data di PDDikti, di Siakat ini. Siakat ini sudah terintegrasi dengan PDDikti, punya kementerian. Jadi, kalau misalkan ijazahnya tidak sesuai dengan yang ada di PDDikti, maka antum gagal berkas. Gitu. Antum tidak lulus PNS.
Sampai di sini jelas ya. Jadi data itu sangat penting untuk masa depan antum. Jadi harus sesuai betul ya antara ijazah dengan data antum yang ada di PD Dikti di Syakat ini. Kemudian nicknya jangan sampai salah ya. Kalau nicknya salah, maka yang lain juga akan salah. Karena nick ini sudah terintegrasi dengan Dukcapil ya, pencatatan sipil seluruh Indonesia. Kelurahan ini yang ditanda merah bintang ini wajib diisi ya, kelurahan, kewarganegaraan. Nah, maka setelah antum login ke Syakat, hal yang pertama antum harus lakukan adalah mengecek profil data. Kalau misalkan masih ada kesalahan tanggal lahir, biasanya banyak kesalahan di tanggal lahir nih, ya, sama nama ibu kandung. Yang ditanya nama ibu kandung, bukan nama bapak ya. Kemudian nama, antum langsung konfirmasi ke Ustadz Anas bisa, ya, supaya diperbaiki langsung. Mumpung masih bisa diperbaiki, karena sistemnya itu dikasih batas waktu, ya, dan kita nggak bisa membuka sembarangan, gitu. Karena ini sistemnya sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di kementerian gitu. Kalau sudah nggak bisa perbaiki, wassalam gitu. Kita harus mengajukan secara resmi perbaikannya. Kurang lebih seperti itu. Syukron. Silakan dilanjut Ustadz Anas. Baik. Syukron Ustadz Masruin. Teman-teman gimana? Ada pertanyaan? Silakan. Kita masih ada waktu. Ayo silakan, jangan malu-malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Tidak ada, cukup? Ini Ustaz. Ya, Ina mau bertanya? Ini saya lupa lagi yang nyambungin itu tugasnya apa? Cevima, Edling. Ya. Nyambunginnya. Oke. Ya, ngumpulin tugasnya gitu. Oh, ngumpulin tugas. Ya. Jadi setelah masuk ke Edling, ini masih share screen ya? Ya. Masih setelah masuk ke Edling, ya, antum masuk ke kelas. Ya. Biasanya di beranda ini jadi ada dua cara melihat tugas yang diberikan oleh dosen. Yang pertama di beranda, yang kedua di kelas. Kalau di beranda biasanya muncul nih di sini, ya. Antum bisa langsung klik kumpulkan tugas, klik gitu ya. Nah yang kedua cara melihatnya ada di kelas. Antum pilih dulu, misalkan di sini kelasnya namanya manajemen, dasar-dasar manajemen. Antum klik di sini. Dan nanti di sini ada tugas yang diberikan oleh dosen. Antum klik kumpulkan tugas, gitu ya. Setelah muncul, diklik kumpulkan tugas, antum langsung jawab di sini. Ya, antum langsung jawab di sini. Langsung tulis saja, karena dosen tidak menyuruh untuk mengupload dokumen, ya, maka langsung aja tulis jawabannya di sini. Pengertian manajemen adalah titik-titik gitu ya, titik-titik seperti itu. Setelah itu save, baru nanti kirim, seperti itu. Kalau dosen menyuruh untuk mengupload jawabannya, silakan antum upload di sini. Tambahkan dokumen. Di sebelah sini di menu mahasiswa, biasanya di akun mahasiswa di sini ada menu upload. Antum klik upload. Nanti cari berkas yang pilih berkas yang akan dikirim. Gitu. Itu jawabannya ya. Makanya lebih mudah menggunakan laptop kalau sifatnya mengupload materi, karena antum harus ketik dulu jawabannya di Microsoft Office, di Word ya. Baru setelah itu antum upload. Jadi kalau di website, kalau menggunakan laptop, antum klik aja edlink.id ya, atau Cevima Edlink ya, maka nanti akan pilih edlink.id, itu akan keluar tampilan menu masuk atau login. Nah, lebih seperti itu. Ada lagi? Jelas ya cara menjawabnya ya? Oke. Yang lain mungkin ada yang bertanya lagi, silahkan. Kalau kurang paham, silakan tanya langsung ke nomor saya 0838 9432 4278. Kalau nanti misalkan ketika masuk atau login ke Cevima atau Syakat ada masalah, langsung hubungi saya. Siap Ustaz. WhatsApp gitu. Ya.
0838 9432 4278. Baik, tidak ada pertanyaan lagi? Ada. Cukup? Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Masruin atas ilmu-ilmunya, Ustaz. Afwan, masyukri. Selanjutnya ini masih terkait data. Kemarin saya menugaskan teman-teman semuanya untuk melengkapi data yang saya share di grup calon mahasiswa baru. Betul? Data yang untuk pengisian pelaporan PD Dikti. Nah, itu bagi teman-teman yang belum mengisi, boleh langsung diisi ya. Karena ini sangat penting sekali untuk kepentingan pengajuan nomor induk mahasiswa. Itu sudah saya share ulang. Coba teman-teman lihat di grup mahasiswa baru yang merasa belum mengisi form pendataan, boleh segera diisi. Ada yang merasa belum? Coba diaktifkan dulu videonya ya. Sepertinya ini ada yang kemana-mana juga ini. Udah lama itu. Coba dicek lagi. Ada yang belum mengisi? Sudah, Ustaz. Sudah semuanya? Alhamdulillah kalau sudah semuanya. Bagi yang merasa belum mengisi, agar segera mengisi, saya beri waktu hari ini ya. Karena ini sekali lagi sangat penting sekali. Kalau antum datanya salah, nanti data yang diajukan di PD Dikti bisa salah. Itu bahaya sekali. Gitu ya, teman-teman? Ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Baiklah, alhamdulillah materi demi materi telah kita lewati. Semoga dengan adanya PBAK ini kita dapat lebih mengerti bagaimana sistem perkuliahan yang ada di perguruan tinggi. Karena sistem perkuliahan itu sangat berbeda dengan sistem belajar ketika di SMA. Itu ya teman-teman ya.